Ini adalah proses pemasangan cacing oleh Mas Didi pelukis goib yang ingin memancing di Kali Opak. Ya, ini adalah proses pilih-pilih cacing. Oh, maggot itu seperti ini. Ono ora? Maggot itu larva kumbang. Nah, itu. Ini proses pemilihan maggot. Nah, untuk untuk pakan ikan ya, untuk umpan. Dan memancing ini melatih kesabaran kita, melatih tangan kita juga. Dan tangannya Mas Didi masih mambu ini, karena maggotnya udah pada mati. Nah, inilah Mas Didi itu orang yang jorok. Nanti cuci tangan. Betul sekali, cuci tangan di kali. Sebenarnya aku orang yang dermawan, karena dengan aku berkotor-kotor begini aku melarisi para penjual sabun. Oh, betul sekali. Jadi selain untuk menyabuni tangan juga menyabuni yang lain. Nah, seperti itu. Dan sudah pasang baju. Itu adalah proses pelemparan yang dilakukan oleh Mas Didi pelukis goib. Dan ini adalah proses penggulungan dan proses penancapan. Waduh, itu dia. Nah, jadi dia sekarang Didi akan terjun. Berhasil tuh. Oh, ternyata tidak jadi terjun. Ini dia. Bagi yang sudah bosan hidup, ini ada tempat rekomendasi, yaitu berada di Kali Opak dengan ketinggian yang cukup lumayan tinggi di sini. Jadi monggo yang ingin yang bosan hidup silahkan ke sini. Oh, ternyata Mas Didi duduk. Ya, ikuti terus perjalanan kita di Alaswung Channel. Kalau dulu ada orang yang menjaga tongkat, menjaga pancing. Dan ini seperti Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat, kalau aku menjaga pancing. Sunan jaga pancing lah. Yang gitu lah. Udah Mas Didi? Oh ya udah. Sekarang dimanapun kalian berada, ini sekarang kita sedang berada di daerah sungai. Di pinggiran Kali Opak ya. Pinggiran Kali Opak. Kali Opak di Jalan Wonosari. Kita sedang memancing bersama suhunya pemancingan ini. Nah, ini suhunya ini. Cemplan Zaki. Dan bersama yang pegang kamera tetap bersama Mas Ridho dan tentunya saya sendiri, Dik. Dik. Nah, ini kita sedang memancing deh. Suasananya syahdu sekali di sini, gelap. Nah, itu matras. Dan tidak lupa bekal, bekal banyak sekali kita. Ada rokok, rokok. Nah, ini camilan buat ikan. Jadi kita di sini mancing, nggak tahu nanti apa yang terjadi. Karena di sini konon ceritanya ada ikan ya. Ini juga konon menurut pengakuan para pemancing ada ularnya juga sebelah sana. Oh iya. Sebelah sana ada piton sama ada ular-ular kobra. Betul, King kobra disebutkan. Makanya kita tadi tidak berani ke sana karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada piton segede ini, ada piton segede ini di sana. Dan menurut pengakuan para pemancing katanya itu sempat ada yang mancing, kemudian di depannya itu dilalui ular piton. Sana itu ada ular. Itu ularnya kira-kira ular asli atau ular siluman itu? Ular asli itu. Oh, asli. Ular asli. Kalau siluman malah nggak terlalu bahaya, karena mereka ataupun melilit kita ya, melilit kita ya nggak bisa karena tembus. Bajigur. Karena ngelilit raiso. Tapi kan gangguannya kan bisa sampai di rumah itu.
dia cuma melilit batin kita ya mungkin ya. Jadi kita jadi takut kok. Nah, kalau kita takut kan sama aja dililit oleh dia. Dililit oleh dia, jadi kita menjadi takut. Oh. Tapi kalau ular-ular seperti ular-ular nyata, ular-ular fisik itu kalau melilit ya remuk. Tubuh kita remuk kalau melilit itu biasanya. Itu ada dapur empring yang roboh karena ini baru-baru ini Kaliopak kan juga banjir toh. Kemarin itu sudah 1 bulan kepungkur ya, 1 bulan yang lalu lah. Itu Kaliopak ini banjir besar dan lapak-lapak di pinggiran kali itu pada kelelep. Pada kelelep? Oh, pada kentir semua, hanyut diterpa di dasar air sungai. Oke. Terus pohon-pohonnya itu, pohon bambunya roboh. Tapi nanti kita kayaknya nggak sempat memantau di sana karena terlalu berbahaya ya. Kita di sini aja mantengin ikan. Di sini ikannya apa aja Mas Didi? Ada bawal, Bawal, lele, lele, dan yang terkenal sogo. sogo. Sogo, ya sogo. Tahu sogo nggak? Enggak, Sogo itu sejenis ikan patin ya. Oh. Ikan patin. Bukan itu apa? Bisa. Permainan politik itu apa? Saling mensogo. Itu sogo. Oh, sogo. Enggak baik. Enggak baik. Kita mencari ikan sogo malah buat makan daripada kita menyogok orang. Selain di sogo itu rasanya sakit juga. Oh, dan tapi ada nikmatnya juga Mas Didi. Tergantung apa yang kita sogok dan apa yang disogok. Ya kalau nikmat itu setahu kalau kita di penjara kemudian nyogok sipirnya kemudian jadi bebas itu nikmat. Dan ini Mas Didi ini ya. Mbak Ali ada kata-kata motivasi, Mbak? Wah, Mbak Ali. Itu bahasa isyarat. Oke, Mas Didi ada kata-kata motivasi? Ya ada. Ini kan kita mancing ya. Mancing ini dalam arti kita tidak tahu apa yang akan dijumpai. Kita pokoknya pasrah dan para pemancing itu punya hati yang sabar. Untuk memperoleh suatu tujuan, tidak mengeluh dan tidak bersulo. Kita pemancing itu sabar. Kita mengalir mengikuti kehendak yang kuasa seperti halnya air sungai ini yang mengalir. Ya kayaknya seperti itu. Kita memancing di pinggiran sungai kemudian kita seolah-olah menjadi sungai itu. Mengalir. Pokoknya kita hidupnya mengalir. Nanti kalau dapat ikan ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ikan ya paling tidak kita dapat suasananya kayak gitu, suasana kedamaian di sungai. Betul sekali. Kita di sini merasa damai karena sini jauh dari hiruk pikuk kota ya. Kita dekat dengan alam, berarti kita dekat dengan ayat-ayat Tuhan, dengan sunatullahnya. Kita di sini juga mengaji, kita ngaji alam ya, ngaji alam. Juga termasuk salah satu keperluan kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan yang selaku pencipta alam, dengan alam ini sebagai ayat-ayatnya ataupun firman-Nya. Ya itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mantap sekali. Dan ini Mas Didi selaku pembina dari Alas Suwung Channel. Karena tanpa Mas Didi Alas Suwung nggak akan jadi apa-apa. Ya Alas Suwung kalau bisa tetap suwung, kalau nggak suwung nanti jadi alas rame. Ya. Betul sekali. Masuk. Jadi kita tetap suwung dari apa? Suwung dari pamrih, kita nggak cari apa-apa di sini. Karena di sini juga suwung sekali toh. Kita mencari kesuwungan. Intinya kita di tempat-tempat suwung itu kita tuju. Kalau ada tempat yang suwung kita tuju dan kita buat tempat itu menjadi tidak suwung. Seperti ini suwung sekali nih. Tanpa kehadiran kita, ini tanpa kehadiran kita semua di sini suwung. Justru karena ini Alas Suwung maka kita harus menjadikannya ramai. Tapi ini kali suwung Mas Didi. Ini Kaliopak. Oh, Kaliopak. Dengan warisannya nenek moyang kita, entah kenapa dengan Kaliopak sudah kurang tahu sekali. Karena dulu di sini ada bapak-bapak ya, jadi bisa jadi kayaknya opak. Pak. Oh. Biangan. Kaliopak apa di? Asal usulnya Kaliopak ya Pak? Karena ada bapak-bapak. Oh, ada bapak ini toh.
kemudian ada orang yang berdebat kita apa ya, oh itu bapak-bapak, oh bapak-bapak, Oh, jadi opa. Opa. Oh, gitu. Ya, gitu. Keren sekali. Ternyata sejarah dari Kaliyopa malam ini dibongkar oleh Mas Didi pelukis goib. Ya itu setelah saya tanyakan pada penunggu kali ya, itu semut-semut ya. Ya seperti itulah perjalanan kita di Kaliyopa ini ya. Dan semoga kita mendapatkan pelajaran berharga. Amin. Bahwa hidup itu harus seperti sungai, Betul. kita mengalir kemudian mengalir ke tujuan akhir yaitu lautan ya. Betul sekali. Lautan sebagai pertemuan titik akhir kita. Betul Seperti sekali. Dunia ini yang banyak aliran, kita memiliki aliran yang banyak terus di dunia ini. Betul. Tapi ujung-ujungnya kita kembali mati juga. Betul. Tapi kembali ke Tuhan. Betul. Hanya aliran sungai yang kembali ke lautan. Betul Kita sekali. menyatu. Betul Menyatu. sekali. Tepuk tangan untuk Mas Didi. Karena Suwung yang tepuk tangan sendiri. Jadi ini adalah filosofi di mana kita sedang berada di kali. Kenapa di zaman dahulu ada yang namanya Sunan Kalijogo? Iya, Mbah? Apa, Mbah? Ya, kenapa ada namanya Sunan Kalijogo? Atau kali itu adalah sebuah aliran, jogo itu adalah harus kita jaga. Berarti mari kita jaga aliran kita masing-masing tanpa harus menggurui. Tak sedang kita. Lanjut. Oke, pemirsa langsung. Kenapa Sunan itu ada yang namanya Sunan Kalijogo? Nah, ini. Karena kali itu adalah sebuah aliran, jogo itu adalah mari kita jaga. Jadi marilah kita jaga aliran kita masing-masing tanpa harus menggurui, tanpa harus menjatuhkan, dan mari kita berjabat tangan karena kita adalah NKRI. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Satu jua. Berbeda suku bangsa, berbeda agama. Tapi janganlah coba lihat. Kita adalah sedulur jasmani rohani. Jadi bukan hanya kita berjabat tangan tapi hati kita harus kita luruskan kepada Gusti alias bagusnya Gusti agar kita dengan bersilaturahmi tetap tulus dalam hati untuk meraih ridhonya. Dan kita ini di kali ya. Di kali. Kalau saya ada kata-kata, ada pantun. Oh, apa? Buah pepaya, buah manggis. Buah semangka, buah jeruk. Buah pisang, buah kedongdong. Itu semua nama buah-buahan. Oke? Dan ini buah kelapa. Kepala. Betul sekali. Oke. Jangan lupa bersolawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Gusti kita dan para malaikat bersolat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai umatnya, sebagai hambanya jangan pernah lupa untuk bersolawat. Cintailah makhluk yang ada di muka bumi, maka yang ada di atas langit akan membalas cintanya. Alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi alam ini adalah titipan dari anak cucu kita yang harus selalu dijaga kita rawat. Ya, semoga kita semua selalu dijaga dalam kebaikan dan kesehatan, dijaga dalam kebahagiaan, dan dijaga dalam ketaatan beragama sesuai agama kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan Al-Suwung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, mas. Ya, pedot. Wah. Pedot morong sih bener pasti. Ora sudah pedot lagi. Wah, iki wis ucul ngetara kenduk. Kenduk ucul. Urung mesti. Jangan berputus asa, latai asu. Putus asa. Semangat terus sih. Ini kita sedang berada di Papua. Di salah satu sungai di Papua bersama Al-Suwung Channel. Oh, ini petang serba gelap. Kita iwak iki. Pedun meneh. Santai, wah. Wes.
tiba ra kira-kira. Enggak pancing tiba ayo gayeng. Yang ngasih tipe ya. Kok dawa banget lagi. Dulu banget kok ya. Tapi kedalamannya 1 kilo. Nak ora itu. Wah, biangane ra itu. Ora apa-apa biasa. Wah, kadang kita harus sabar. Oh. Selain sabar tidak dapat ikan, saya juga harus sabar menghadapi gigi. Dan kita sudahi mancing kali ini ya. Meskipun kita nggak dapat ikan, tapi kita dapat cerita di sini.